Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan di sini saya Iqbal. Saat ini sebagai student Binar Bootcamp UI UX Wave 4. Oke, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh Binar. Langsung saja untuk pertanyaan pertama. Pernah nggak sih kamu mikirin tujuan hidupmu, baik jangka panjang dan jangka pendek? Coba ceritain dong. Oke, jawabannya pernah. Jadi selama kuliah saya mulai mencoba untuk merencanakan tujuan hidup saya, tujuan jangka pendek saya selama 4 tahun kuliah. Baik itu diperkecil lagi selama 1 tahun ataupun per semester. Nah, untuk salah satu contoh tujuan hidup jangka pendek saya di tahun ini ada banyak sebenarnya. Namun ada beberapa yang harus ditunda karena kondisi pandemi kayak gini yang tidak memungkinkan untuk dilakukan. Nah, untuk contohnya salah satunya yaitu menyelesaikan skripsi saya di tahun ini. Lalu setelah itu tentu ingin mendapatkan pekerjaan sesuai yang saya inginkan, yaitu di bidang UI UX. Oke, untuk pertanyaan kedua, buat mencapai tujuan hidupmu, apa aja faktor yang berguna untuk membantumu meraih tujuan hidup? Ceritain juga ya kenapa hal itu penting buatmu. Oke, faktor yang berguna untuk meraih tujuan hidup tentu ada banyak. Salah satunya faktor keluarga, lalu faktor lingkungan, dan faktor diri kita sendiri. Dimana ketiga faktor itu penting karena keluarga adalah orang terdekat kita yang bakal nge-support kita. Lalu faktor lingkungan juga yang bakal mendukung kita juga untuk lebih semangat melakukan hal-hal yang bermanfaat. Dimana kalau lingkungan kita males-malesan, pasti kita juga akan ikut males-malesan. Dan sebaliknya, kalau lingkungan kita mendukung untuk kita terus belajar, bersama-sama belajar, kita akan juga ikut semangat untuk belajar. Nah, yang ketiga, faktor diri sendiri penting, karena itu yang menentukan semuanya. Komitmen untuk mau berkembang, mau terus belajar, keluar dari zona nyaman, itu harus dipegang dari diri kita sendiri sih. Percuma kalau keluarga sudah mendukung, lingkungan juga sudah baik, tapi diri kita sendiri tidak komitmen untuk mau belajar, ya sama aja, pasti kita juga bakal males-malesan. Oke, pertanyaan ketiga. Nah, kalau pertanyaan ketiga ini ngebahas kebalikannya. Apa aja faktor yang bisa bikin kamu nggak semangat buat mencapai tujuan hidup? Oke, jawabannya kebalikan dari jawaban pertanyaan sebelumnya, dimana jika faktor keluarga, faktor lingkungan, ataupun diri sendiri tidak mendukung, misal keluarga tidak mendukung, lingkungan juga toksik, atau lingkungannya juga bermalas-malasan, pasti itu faktor yang bisa bikin kita nggak semangat untuk mencapai tujuan hidup kita. Karena kadang lingkungan yang positif saja, kita saja masih malas-malasan, apalagi jika kita berada di lingkungan yang negatif. Mungkin akan lebih terbawa untuk bermalas-malasan. Untuk pertanyaan keempat, kamu punya bidang atau hal yang kamu passionate banget waktu ngelakuin? Enggak? Coba ceritain dong. Hal yang aku passionate banget waktu ngelakuin ada. Jadi semenjak kuliah, saya kuliah di jurusan Sistem Informasi Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer. Di situ saya mulai mengenal dunia startup, dunia teknologi, di mana inti produknya menyelesaikan permasalahan. Jadi semasa kuliah saya mulai sering tuh ikut-ikut lomba inovasi aplikasi, di mana produknya membuat inovasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Di tim saya berperan sebagai bisnis analisnya, di mana saya mencari tahu ada peluang dan permasalahan apa sih di masyarakat, lalu solusi apa sih yang bisa kita buat gitu. Mulai dari sisi kebutuhan usernya, permasalahannya, sampai ide produknya, itu dari saya. Lalu tim lain yang melakukan implementasi di coding dan di desainnya. Nah, di situ saya mulai tertarik saat research
saat menggali-gali permasalahan ke user, mencoba untuk memahami user, di mana kita dituntut untuk lebih peka kepada user untuk mengetahui betul apa permasalahan sebenarnya yang dialami user, apa kebutuhan sebenarnya, karena nggak semua yang user katakan itu kan kebutuhannya. Nah, di situ saya mulai senang tuh terkait riset-riset ke end user. Nah, selanjutnya saya sempat juga ditawari beberapa project dari klien untuk dibuatkan aplikasi. Kebetulan di tim saya juga ditugaskan sebagai sistem analis yang merancang kebutuhannya apa, lalu solusinya seperti apa. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurutmu kenapa Binar Academy bisa jadi bagian dari perjalanan meraih tujuan hidupmu? Oke, nyambung dari jawaban sebelumnya, karena saya mulai tertarik tuh terkait riset-riset ke pengguna, ke klien, terkait mencari tahu kebutuhan dan permasalahannya apa. Nah, di situ saya mulai mikir, mungkin bidang ini cocok untuk saya jadikan bidang pekerjaan saya nanti setelah lulus kuliah. Dimana rencana karir saya ingin bekerja di bidang UX researcher, masih berhubungan dengan produk IT. Nyambung kenapa Binar bisa jadi bagian dari perjalanan meraih tujuan hidup. Karena itu salah satu tujuan hidup saya, mendapatkan karir pekerjaan yang saya inginkan. Saya melihat di Binar Academy memfasilitasi bidang yang saya minati, yaitu terkait UI UX, di mana saya saat ini sudah mengambil Binar Bootcamp UI UX untuk meningkatkan skill saya, kemampuan saya di bidang UI UX. Banyak pelajaran yang sudah saya dapatkan selama kurang lebih 4 bulan saya belajar di Binar Academy. Tentu saya berharap Binar Academy nantinya memfasilitasi kita juga untuk mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Pertanyaan ke-6, menurutmu masih ada hal yang udah gak bisa dikembangin lagi dari dirimu gak? Ceritain dong kenapa. Kayaknya semua bidang masih bisa dikembangin selama kita masih ada keinginan dan kemauan untuk terus mau belajar hal baru dan keluar dari zona nyaman. Pertanyaan ke-7, nah hampir semua orang pasti pernah ngerasa berada pada titik terendah dalam hidup. Kalau kamu pernah gak? Boleh ceritain apa yang terjadi, apa yang kamu lakukan, dan gimana endingnya. Mungkin di tahun ini, dimana banyak impian-impian tujuan hidup jangka pendek saya yang harus ketunda, yang harus tidak bisa terselesaikan di tahun ini karena pandemi. Pertanyaan terakhir, kamu punya strategi khusus buat terus belajar dan ngembangin diri nggak? Kalau punya, boleh ceritain. Strategi khususnya sih untuk mau belajar dan ngembangin diri cuman satu sih yang penting sebenarnya, kita ingat-ingat lagi tujuan dan impian kita yang udah kita susun, yang udah kita rencanain. Dari situ sebenarnya mau gak mau kita akan semangat buat mulai belajar dan ngembangin diri lagi. Sekian 8 pertanyaan dari Binar sudah saya jawab. Semoga jawaban-jawaban saya menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Binar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.